Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita selalu diberi kesehatan dan juga Bapak tidak pernah bosan mengingatkan kepada anak-anak sekalian tetap jaga kesehatan, tetap jaga kebersihan, dan juga patuhi protokol kesehatan yang ada. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan memasuki materi dimensi 3 sama dengan pertemuan sebelumnya, tetapi kita memasuki sub materi baru, yaitu materi tentang jarak titik ke garis. Tapi sebelum kita memasuki materi, jangan lupa untuk mengisi absen yang telah disediakan di grup WhatsApp. Apabila sudah mengisi absen, kita langsung saja masuk ke materi. Dimensi 3, jarak titik ke garis. Nah, sebelum kita memasuki materi lebih dalam lagi, kita harus mengetahui apa itu garis. Garis adalah bentuk geometri yang dilukiskan oleh sebuah titik yang bergerak. Garis hanya mempunyai satu dimensi, yaitu panjang. Nah, Bapak sebelumnya juga udah memberitahukan tentang apa itu garis. Tapi itu menurut Bapak, jadi lebih komplitnya ini. Ini Bapak temukan di Wikipedia. Kita lanjut. Jarak titik ke garis. Nah, dalam peragaan ini menunjukkan bahwa jarak titik A ke garis G adalah panjang ruas garis yang ditarik dari titik A dan tegak lurus ke garis G. Nah, bisa dilihat di sini bahwa garis A tersebut menuju ke garis G. Dan itu adalah peragaan jarak titik ke garis. Lanjut, konsep pada materi. Pada materi ini, konsep yang digunakan adalah 4 buah konsep. Kita langsung saja, konsep yang pertama. Konsep pertama menyatakan bahwa proyeksi titik ke ruas garis belum tentu jatuh ke tengah-tengah ruas garis itu. Maksudnya di sini bahwa di sini kan ada garis nih. Nah, garis ini dikatakan bahwa di konsep ini garis tersebut belum tentu jatuh ke tengah-tengah ruas garis. Nah, kalau kita lihat di sini, ini kan garis pada segitiga sembarang ya. Nah, pada segitiga ini bisa kita lihat bahwa sebenarnya kalau misalnya kita tarik garis tersebut ke tengah-tengah, dia akan pergi ke sini, tengah-tengahnya. Nah, kalau di sini kan harus ke tengah nih, karena kan segitiga ini menyatakan bahwa ini adalah segitiga sama sisi. Jadi, terjun langsung ke tengah gitu ya. Nah, pada segitiga sembarang ini, jatuh garis titiknya itu ada di sini. Nah, pada konsep ini dinyatakan ruas garis itu belum tentu ke tengah. Bisa saja seperempat di segitiga di sisi lain segitiga tersebut atau dimanapun. Pokoknya garis tersebut harus tegak lurus membentuk sisi lain dari segitiga. Nah, sini kan ada dua segitiga nih. Nah, begitu. Untuk konsep pertama berbunyi seperti itu. Untuk konsep yang kedua, nah konsep kedua ini sebelumnya kita juga sudah bahas menggunakan rumus Pitagoras. Nah, pada pertemuan sebelumnya tentang jarak titik ke titik, Bapak menjelaskan bahwa konsep Pitagoras itu adalah kunci utamanya. Nah, pada materi ini, untuk rumus Pitagoras digunakan juga di konsep kedua, tapi Bapak juga akan menjelaskan bahwa Pitagoras disebut ada cara cepatnya juga. Jadi Bapak jelaskan saja. Sini sudah ada alas, tinggi, dan juga sisi miringnya. Di sini untuk alasnya tersebut, Bapak nyatakan bahwa A akar B, dan untuk tingginya itu A akar C. Nah, untuk miring tersebut di sini dinyatakan bahwa A akar B tambah C. Nah, maksudnya di sini, apabila sisi miring yang ditanya, maka kita tambahkan aja akarnya. Jadi, A kan tetap nih A, akar B ditambah C. Di sini B ditambah C. Nah, jadi
untuk mencari sisi miringnya, tambahkan aja akarnya gitu. Tapi dengan syarat untuk A-nya ini harus sama, misalnya 6 akar 5, dan alasnya misalnya 6 akar 4. Nah, itu bisa digunakan pada cara ini. Dan misalnya untuk A-nya berbeda, itu harus kita sedikit ubah lah untuk menjadikan A-nya itu sama. Misalnya 6 akar C untuk tingginya, sedangkan untuk alasnya itu 12 akar 2 misalnya. Nah, 6 sama 12-nya itu kan kalau kita aljabarkan itu 6 dikali 2 ya. Nah, itu masih bisa kita akal-akalin ya. Lanjut, untuk konsep yang ketiga, di sini kita menggunakan konsep pada rumus luas segitiga. Di sini dinyatakan bahwa setengah A dikali B sama dengan setengah dikali C kali D. Nah, untuk luas segitiga sendiri, Bapak ingatkan lagi, sebenarnya rumus dasarnya itu kan setengah A di alas dikali tinggi gitu kan. Nah, di sini diaplikasikan bahwa alasnya kan pada gambar tersebut adalah A, dan juga pada gambar tingginya itu B. Sedangkan di sisi sebelahnya, di sini dikatakan bahwa setengah C dikali D. Nah, maksudnya sini adalah segitiga yang ini. Segitiga yang ada di sini. Nah, segitiga yang ada di sini dinyatakan bahwa alasnya itu adalah C, dan untuk tingginya itu adalah D. Sedangkan sisi miringnya adalah B. Nah, pada konsep ketiga ini, kita menggunakan luas segitiga yang seperti ini rumusnya. Konsep yang keempat dinyatakan di sini adalah sebuah teorema. Teorema tersebut berbunyi bahwa jika garis G tegak lurus bidang alfa, maka garis G tegak lurus dengan semua garis yang ada di bidang alfa. Dinyatakan di sini bahwa ada sebuah kubus, yaitu kubus ABCD, EFGH, dan di sini sudah ada garis-garis yang saling terhubung, yaitu di sini ada garis potong-potong antara A ke H, titik B ke H juga. Nah, dan ABH ini membentuk suatu segitiga. Nah, kita lihat di sini AB ini rupanya saling tegak lurus dengan sisi AD EH. Nah, bisa dilihat nih kan, ini garis AB. Rupanya tegak lurus dengan sisi A, D, H, E. Di sini. Dan BA sendiri atau AB dalam teorema tersebut berarti tegak lurus dengan semua garis di ADHE ini. Nah, tegak lurus misalnya nih, AB sama EH ini, EA ini tegak lurus. Dan AB dengan AD tegak lurus juga. AB dengan AH berarti tegak lurus juga. Maka bisa dibilang bahwa BA tegak lurus dengan AH. Nah, tegak lurus di sini kita bisa membuktikan bahwa suatu segitiga tersebut apakah siku-siku atau tidak. Nah, kalau misalnya siku-siku, kita lebih mudah mencari untuk mencari jarak titik ke garis tersebut. Bisa menggunakan luas atau juga menggunakan rumus Pitagoras. Kita lanjut. Nah, untuk memperdalam materi ini, kita langsung saja bahas contoh soalnya ya. Nah, di sini sudah ada muncul soalnya. Soal yang pertama, diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 5 cm. Jarak titik A ke rusuk BC adalah, bisa dilihat di sini, kita langsung bahas saja. Di sini sudah ada garis AC, ini di gambar kubusnya. Dan di sini bahwasannya jarak titik A ke rusuk BC adalah panjang ruas garis namanya. Nah, di sini bisa kita lihat
garis BC ini adalah 5 cm. Maka karena ini kubus, rusuk AB ini, garis AB ini, maka besarnya sama 5 cm juga. Jadi sama-sama 5 cm. Nah, itu sudah diketahui ya. Jadi kita mencari jarak A ke C. Nah, di sini kenapa A akar 2? Kita masuk ke rumus Pythagoras tadi, bahwasanya untuk mencari sisi miring ini, kita menggunakan rumus A akar B tambah C tadi ya. Nah, di sini 5 dan AB juga 5 cm. Nah, di sini kalau kita menjadikan akar, 5 ini sama dengan 5 akar 1. Kenapa? Akar 1-nya muncul. Akar 1 itu kan sama dengan 1 hasilnya kan. Nah, di sini 5 akar 1 dan di sini menjadi 5 akar 1. Nah, 5 akar 1 tambah 5 akar 1, B sama C-nya tadi ditambahkan untuk menjadi sisi miringnya. Nah, menjadi 2. Makanya di sini hasilnya 5 akar 2. Nah, jadi deh kita dapat jarak A ke BC yaitu 5 akar 2. Gitu. Itu pembahasan pertama. Kita masuk ke soal yang kedua. Di sini diketahui kubus A, B, C, D, E, F, G, H dengan panjang rusuk 6 cm. Nah, yang ditanya adalah jarak titik B ke diagonal A dan G. Nih, B, A, G ya. Langsung saja kita bahas. Nih, garisnya ya. Kita langsung bahas. Nah, di sini dia. Jarak B ke AG sama dengan jarak BP. Nah, di sini untuk titik pemotong A dan G ini kita jadikan identitasnya menjadi P. Maka garis BP dan AG ini adalah tegak lurus. BP tegak lurus terhadap garis AG. Nah, diagonal sisi BG adalah 6 akar 2. Nah, sini kita hubungkan lagi B ke G-nya agar membentuk suatu segitiga. Di sini membentuklah suatu segitiga dan kita lihat, kita keluarkan segitiganya dari kubus tersebut dan bentuknya seperti ini. Nah, BG itu 6 akar 2. Kenapa 6 akar 2? Sama dengan Pythagoras tadi ya. Sudah Bapak jelaskan sebelumnya. Maka hasilnya dapat 6 akar 2. Dan di sini garis AG ini kenapa 6 akar 3? Sama dengan rumus Pythagoras tadi ya. Jadi akarnya ditambahin aja. 6 ini sama dengan 6 akar 1. Jadi akar 1 ditambah akar 2 menjadi di sini akar 3. Jadi 6 akar 3. Kita lanjut pembahasannya. Di sini bisa dilihat tadi segitiga tadi ya. Dan di kasus ini kita menggunakan perbandingan trigonometri dasar. Nah, perbandingan trigonometri dasar itu yang mana sih, Pak? Yang ini, yang sin sama dengan depan per miring. Depan per miring itu adalah tinggi per miring. Nah, seperti itu. Kenapa depan? Ya, Bapak biar mudah aja ngingatnya ya. Karena untuk menentukan depannya itu tergantung sudutnya. Misalnya nih, ini kan titik sudut B. Bagian depannya itu adalah BG ini untuk segitiga yang besarnya ya. Segitiga yang besarnya, bagian depannya itu adalah BG, miringnya adalah AG, dan yang untuk alasnya ini Bapak menyebutnya bagian samping. Sampingnya itu adalah garis AB. Untuk segitiga kecilnya, di sini kan sudutnya terletak pada sudut P. Nah, bagian depannya itu adalah BP sendiri yang akan kita cari, dan bagian miringnya adalah AB, dan untuk bagian sampingnya atau alasnya itu adalah AP. Begitu. Nah, bisa dilihat di sini kita dapatilah rumusnya, yaitu sin sudut A, segitiga A, sama dengan BG per AG, sama dengan BP per AB. Nah, kita langsung masukkan aja angkanya, bahwasanya BG itu adalah 6 akar 2 per AG yaitu 6 akar 3, sama dengan BP per 6. 6 itu AB ya, alasnya tadi. Nah, kita langsung masukkan aja. Di sini kita untuk menyederhanakan penyebutnya, kita kalikan akar 3 per akar 3.
Dan 6 tadi pindah ruas menjadi 6 akar 2 dikali 6. Karena BP-nya tadi akan kita cari, makanya untuk 6-nya tersebut pindah ruas. Nah, jadi untuk menyederhanakan penyebutnya tadi, Bapak bilang bahwa akar 3 per akar 3 dikalikan. Nah, dapatlah hasilnya. Ini dicoret ya, 6-nya dicoret kan. Jadi 6 akar 6, kena akar 3 dikali akar 2 ya, per 3, akar 3-nya hilang karena dikalikan, sama dengan 2 akar 6. Itulah hasilnya untuk panjang BP. Ini adalah 2 akar 6 cm. Lanjut ke soal nomor 3. Di sini dapat dilihat ya, ada sebuah limas. Dan soalnya mengatakan bahwa diketahui limas T, A, B, C, D beraturan. Panjang rusuk alasnya adalah 12 cm ya. Dan panjang rusuk tegaknya adalah 12 akar 2 cm. Jarak A ke TC adalah, langsung saja kita bahas. Di sini ada diketahui bahwa jarak A ke TC itu sama dengan AP. Nah, ini dia. Jarak A ke TC sama dengan garis AP. Karena garis AP ini membentuk suatu jarak yang akan kita cari. P ini ada identitas baru karena A menuju TC itu tersebut. Dan sini ada juga 6 akar 2, 6 akar 2. Kenapa menjadi 6 akar 2? Karena di sini kan semua rusuk A, B, C, D yang menuju ke T itu sama. 12 akar 2 cm. Untuk AT dan DT juga sama, 12 akar 2 cm. BT juga, CT juga. Nah, karena garis A menuju TC ini membentuk sebuah potongan, nah kita buat aja menjadi setengah, yaitu 6 akar 2 dan 6 akar 2. Dan di sini bisa dilihat juga AC itu membentuk suatu garis AC, karena kita akan mencarinya menggunakan segitiga siku-siku, maka kita hubungkan garis AC tersebut. Dan garis AC tersebut mempunyai jarak yaitu sebesar 12 akar 2 cm juga. Kenapa hal ini bisa terjadi atau dapat 12 akar 2 untuk garis A ke C? Itu sama dengan Pythagoras yang cara mudahnya tadi ya. Karena kan di sini untuk alasnya diketahui tadi bahwa masing-masing rusuknya adalah 12 cm. Nah, AB itu 12 cm, BC itu 12 cm, CD 12 cm juga, begitu juga untuk AD. Nah, karena 12 ini akar 1 sama dengan 12, maka akar 1 tambah akar 1 kan jadinya 2 nih. Makanya 12 akar 2 dapatnya. Nah, langsung saja kita masukkan rumus Pythagoras ya. Untuk kasus ini kita menggunakan segitiga Pythagoras atau rumus Pythagoras, yang mana AP itu sama dengan AC kuadrat ditambah PC kuadrat diakarkan. Ya, karena kita mencari AP, makanya AC kuadrat ditambah PC kuadrat. Sama dengan diketahui tadi AC kuadrat adalah 12 akar 2 dikuadratkan ditambah PC itu diketahui bahwa hasilnya atau jaraknya 6 akar 2 dikuadratkan. Dapatlah hasilnya. Di sini 2-nya ini kan akar 2 dikali akar 2 hasilnya 2. Ini juga akar 2 dikalikan akar 2 hasilnya 2 juga. Biar mudah kita keluarkan dan kita kurangkan dulu. 144 dikurang 36. Nah, hasilnya yaitu 2108. Diakarkan, dapatlah hasilnya 6 akar 6. Jadi jarak A ke TC itu adalah 6 akar 6 cm. Sampai sini paham ya? Dan kita langsung masuk ke soal yang terakhir. Di sini soal tersebut mengatakan bahwa diketahui sebuah kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 6 cm.
dan titik P pada pertengahan FG. Nih, FG. Jarak titik A dan garis DP adalah, nah, garis A jarak. Nah, kita lihat di sini yang ditanyakan adalah jarak titik A ke garis DP. Ini garis DP. Dan kita akan menuju ke tengah-tengah ini. Ya. Kita bisa lihat di gambar ini. Nah, di gambar tersebut dilihatkan dari sisi sebelah sini ya. Diperlihatkan bahwa inilah dia. Ini tadi kan garis AP ya. Nih AP. Bapak gambarkan warna hijau. Nih DP. Dan kita hubungkan garis A menuju DP tadi. Garis A menuju DP tadi berbentuk sebuah garis baru, yaitu garis AQ. Nah, untuk titik pemotong garis DP ini kita kasih identitas baru, yaitu namanya Q. Dan Bapak hubungkan untuk garis P ini menuju ke garis DA. Dan membentuk suatu identitas baru, yaitu R. Ini yang garis merah. Dan ini ADGF ini adalah ADGF. Nih GF. Nah, ini sisinya kita hubungkan ya. Bapak hubungkan menjadi suatu persegi ya. Suatu persegi baru, yaitu ADGF. Kita lanjut. Di sini bisa dilihat luas segitiga ADP. Ini segitiga ADP, di mana di sini ada dua ruas segitiga, di mana luas pertama, luasnya itu setengah DP dikali AQ, dan luas yang kedua yaitu setengah DA dikali PR. Nah, untuk luas yang pertama di sini dibilang setengah DP dikali AQ. DP itu adalah ini, DP-nya, dan AQ ini, tingginya. Nah, segitiga yang dimaksud adalah segitiga ADP yang ini. Di sini bisa dilihat bahwa tingginya itu adalah AQ dan alasnya itu DP. Untuk luas yang kedua, segitiga yang kedua, itu adalah setengah DA dikali PR. DA itu adalah ini, alasnya, dan tingginya adalah ini, PR. Nah, Bapak ingatkan sekali lagi, di sini ada dua segitiga ya. Ini Bapak tandai aja. Untuk segitiga yang pertama, Bapak tandai dengan warna merah ya. Ini segitiga yang pertama. Nah, dengan tingginya itu AQ, ini A menuju Q. Dan untuk yang segitiga yang kedua, yaitu ADP, yaitu yang tingginya adalah PR. Nah, bisa dilihat yang segitiga yang pertama itu dia baring gitu ya. Dia baring, dan yang segitiga yang kedua dia itu tegak. Nah, bisa dilihat lah ya, bisa diimajinasikan. Kita langsung masukkan aja angkanya. Di sini ada setengah dikali 9, DP tadi adalah 9, dikali AQ. Ini DP tadi ya. Sama dengan setengah dikali 6, dikali 6 akar 2. Kemudian AQ itu dapatlah hasil 9 akar 2. Maka jarak A ke DP yaitu 9 akar 2 cm. Baik, sampai di sini dulu materi kali ini. Apabila anak-anak sekalian ada pertanyaan, bisa tanyakan ke Bapak melalui WhatsApp. Nanti Bapak juga memberikan latihan agar lebih memahami materi ini. Akhir kata Bapak ucapkan mohon maaf apabila Bapak ada kesalahan dalam penyampaian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.